またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですか。 Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime, channel yang membahas seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Tensura Season 2 episode 8 akhirnya rilis juga. Pada episode ini ada banyak hal yang menarik, diantaranya fakta hubungan dan masa lalu antara Clayman dan Muran, kematian Shion, kisah masa lalu Milim, dan lain sebagainya. Sesuai pada judul video ini, kali ini saya akan membahas setiap scene yang ada pada Tensura Season 2 episode 8 tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode dibuka dengan Muran yang menjelaskan mengenai Demon Lord Clayman, serta bagaimana hubungannya dengannya. Jadi seperti perkataan Muran di sini, Demon Lord Clayman adalah Marionette Master, atau bisa juga disebut dengan Puppet Master. Ia memerintah bawahannya dengan cara mengendalikannya layaknya bonekanya sendiri. Dan Muran ini adalah salah satu dari bawahannya tersebut. Semua pergerakan dan perbuatan Muran di Tempest adalah perintah dari Clayman, mulai dari menyusup ke Tempest hingga membuat barrier anti-magic area yang mencakup seluruh Tempest. Dijelaskan juga bahwa Muran mau tidak mau harus mematuhi semua perintah Clayman, karena jantungnya telah disandra oleh Clayman dengan menggunakan mantra rahasia. Mantra rahasia tersebut bernama Marionette Heart. Bahkan dengan mantra Marionette Heart ini, Clayman dapat mengendalikan langsung gerakan bawahannya layaknya boneka. Rimuru sempat bertanya, apa sebenarnya tujuan Clayman ikut campur dengan Tempest? Namun di episode ini, belum ada jawaban yang jelas. Ditunjukkan Clayman hanya berkata, mulai dari sini akan jadi lebih menarik. Jadi di sini akan kujelaskan tujuan sebenarnya Clayman menyerang Tempest. Clayman menyerang Tempest itu agar Rimuru dan pasukan Tempest lainnya tidak ikut campur dalam penyerangan Clayman ke Urazania. Dengan membuat kekacauan di Tempest, maka seharusnya Rimuru dan bawahannya akan lebih dulu menyelesaikan permasalahan di negaranya sendiri daripada membantu negara lainnya yang bekerja sama dengannya, yaitu Urazania. Karena itulah di saat yang sama, saat Tempest mengalami kekacauan, Urazania juga diserang oleh Milim atas perintah Clayman. Mengapa Milim mengikuti perintah Clayman? Itu karena di sini nantinya Milim akan berpura-pura mengikuti rencana Clayman dengan cara berpura-pura dikendalikan oleh Clayman dan menuruti semua keinginannya. Dan dari sini kembali muncul pertanyaan, mengapa Clayman menyerang Urazania dengan menggunakan Milim? Jawabannya adalah Clayman ingin menggunakan korban penduduk Urazania untuk memenuhi syarat kebangkitannya dari Demon Lord menjadi True Demon Lord. Setelah mendengar penjelasan Muran, Rimuru pun memutuskan untuk mengurung Muran terlebih dahulu. Karena Yon dan Grisus khawatir terhadap Muran, mereka berdua juga meminta untuk menemani Muran di dalam tahanannya. Di sini berikutnya, Rimuru mengunjungi rumah sakit Tempest. Di sana telah ada Shuna yang merawat luka Hakuro dan Gobuta. Karena luka Hakuro dan Gobuta tidak dapat dihentikan dan diobati dengan sihir dan potion, maka Rimuru pun menggunakan glutoninya untuk mencabut efek sihir yang menghentikan penyembuhan pada tubuh mereka. Barulah setelah itu mereka diberi potion. Saat baru saja terbangun, Gobuta dan Hakuro langsung membuat Rimuru dan yang lainnya tertawa. Di saat itu, Rimuru pun bertanya, di mana Shion? Tiba-tiba, suasananya menjadi canggung. Saat Shuna ingin memberitahu semuanya pada Rimuru, Benimaru menghentikannya dan meminta Rimuru mengikutinya ke pusat kota, tempat di mana para penduduk Tempest yang terbunuh berada. Saat tiba di sana, yang pertama diperlihatkan adalah Gobzo. Gobuta yang melihat Gobzo pun menangis. Gobzo ini terbunuh karena ia berusaha melindungi Shuna saat terjadi penyerangan. Sementara itu, Benimaru pun membuka kain yang menutupi seseorang di hadapannya, dan di sana terlihatlah Shion yang sudah tak bernyawa. Shion bisa terbunuh karena ia melindungi anak-anak saat penyerangan terjadi. Apalagi karena di Tempest terdapat barrier yang melemahkan monster, maka Shion yang tak berdaya pun tentu saja terbunuh. Rimuru yang mendengar semua itu pun menjadi stres dan membuat Magiculnya bocor dan tak terkendali. Rimuru kemudian meminta ia ditinggalkan sendiri untuk sementara. Di sini, Rimuru ingin menggunakan topeng Shizu untuk menahan Magiculnya. Namun, karena Rimuru teringat bahwa ia telah memberikan topeng tersebut kepada Chloe di Ingracia, maka topeng itu pun sudah tak ada lagi di tangan Rimuru. Karena itulah, Rimuru kemudian membuat salinan topeng tersebut lalu memakainya. Saat Rimuru memakainya, topeng tersebut kemudian retak. Ini dikarenakan topeng tersebut hanyalah salinan dari yang asli, dan sebuah salinan tak dapat menahan Magicule Rimuru dengan sempurna. Rimuru terus merenungi kematian Shion. Di sini, ada perbedaan antara anime dan light novelnya.
Pada anime, ditunjukkan Rimuru hanya merenungi kematian Shion dalam semalam saja. Sedangkan pada LN-nya, dikatakan bahwa Rimuru terlebih dulu menunggu Shion bangun selama 3 hari. Oke lanjut, saat Rimuru sudah pasrah, ia pun ingin mengistirahatkan Shion dan yang lainnya dalam glutoninya, sama seperti Shizu dulu. Untungnya, Eren dan yang lainnya datang tepat waktu dan langsung memberitahu Rimuru bahwa ada sebuah kisah tentang menghidupkan orang yang mati, walaupun kemungkinannya hampir nol. Rimuru pun meminta Eren untuk segera menceritakannya. Sebelum memulai ceritanya, Eren terlebih dulu menampakkan wujud aslinya dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Erion Grimwald. Ia merupakan seorang bangsawan dari dinasti sihir Sarion. Dan 2 petualang yang bersamanya yaitu Kabal dan Gido adalah pengawal dari Eren. Oke lanjut ke cerita, di sini akan kujelaskan dengan lebih detail mengenai kisah ini. Termasuk akan kusebutkan nama dari tiap karakter yang ada pada cerita tersebut. Kisah ini sendiri adalah kisah nyata, dan karakter berambut pink di cerita ini adalah Milim. Dengan kata lain, ini adalah kisah masa lalu Milim. Milim terlahir dari seekor naga dan seorang manusia. Karena itulah, Milim adalah ras Dragonoid. Nama ayah Milim yang merupakan seekor naga di sini adalah Veldanava. Singkatnya, Veldanava ini adalah salah satu dari 4 True Dragon, dan merupakan kakak dari Veldora. Veldanava juga bisa dibilang adalah pencipta di dunia Tensura atau istilahnya Tuhannya dunia Tensura. Suatu hari, ayah Milim yaitu Veldanava memberi Milim seekor naga yang kemudian menjadi temannya. Karena saat itu terjadi suatu kekacauan, teman Milim tersebut pun terbunuh oleh sebuah pasukan. Milim yang meratapi temannya kemudian menjadi sedih sekaligus marah. Milim pun membantai pasukan yang membunuh temannya itu. Dan karena pembantaian itu, Milim pun bangkit menjadi Demon Lord. Milim terus-menerus mengamuk tanpa henti, hingga ia akhirnya dihentikan oleh Demon Lord pertama, yaitu Goi Crimson dan Ratu Peri Ramirez. Disinilah Ramirez mengorbankan kekuatannya untuk menghentikan Milim, hingga ia menjadi kecil seperti yang terlihat saat ini. Di saat yang sama saat Milim menjadi Demon Lord, temannya bangkit kembali. Namun sayangnya, jiwanya sudah tak ada dan ia menjadi naga liar. Dengan rasa sedih, Milim pun menyegel temannya itu. Nah, dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menjadi Demon Lord, maka orang tersebut dapat menghidupkan temannya atau orang yang terikat dengannya. Dan untuk menjadi Demon Lord, dibutuhkan pembantaian ribuan jiwa. Rimuru pun yakin dengan cerita tersebut dan berencana berevolusi menjadi Demon Lord. Karena di Tempest terdapat barrier, maka kemungkinan besar jiwa Shion dan yang lainnya masih berada di sekitar situ. Sehingga saat ia bangkit nanti, jiwanya masih dapat kembali ke tubuhnya. Rimuru kemudian membuat barrier lagi untuk jaga-jaga. Daikenja kemudian melaporkan pada Rimuru bahwa Rimuru saat ini memiliki benih Demon Lord. Benih Demon Lord ini didapatkan Rimuru saat ia membunuh Orc Disaster di season 1-nya. Jika benih tersebut diaktifkan dengan membantai 10.000 jiwa, maka Rimuru pun menjadi Demon Lord. Di saat yang sama, Soei mengabarkan bahwa 20.000 pasukan Falmouth sedang bergerak menuju Tempest. Rimuru tentu saja senang mendengarnya, karena dengan pasukan itu, Rimuru dapat memenuhi persyaratan menjadi Demon Lord dengan membantai mereka. Setelah itu, scene berpindah. Rimuru memutuskan untuk menghukum mati Murran. Yeon dan Grusus ingin melawan, tapi mereka dengan mudah dilumpuhkan. Murran pun dibunuh oleh Rimuru, tapi hanya dalam 3 detik. Rimuru mengatakan bahwa ia telah mengganti jantung Clayman menjadi jantung buatan Rimuru. Sehingga saat ini, Murran telah terbebas dari Clayman. Di akhir episode, Rimuru kemudian berkumpul dengan yang lainnya di ruang rapat untuk memulai membahas tentang penyerangan balik pada kerajaan Falmouth dan juga pembangkitan Shion dan yang lainnya. Dan episode pun berakhir. Itulah semua pembahasan Tensura Season 2 episode 8. Jika kalian punya pertanyaan seputar Tensura atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi, sekian dulu pembahasan Tensura pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.